Halo sahabat-sahabat saya, mahasiswa saya sekalian. Oke, kali ini saya akan membahas materi tentang korelasi berganda. Tema malam hari ini untuk pelajaran statistik mengenai korelasi berganda. Sebelum kita memahaminya, di sini saya menampilkan jenis korelasi. Kita harus tahu dulu ada jenis-jenis dari korelasi. Yang pertama ada korelasi sederhana, korelasi parsial, dan korelasi berganda. Saat ini saya akan membahas tentang korelasi berganda. Kedua korelasi itu nanti bisa Anda cari sendiri atau Anda pahami sendiri. Oke, untuk masuk ke korelasi berganda, apa itu korelasi berganda? Korelasi berganda itu adalah suatu alat analisis yang bertujuan untuk melihat arah dan kuatnya hubungan antara dua atau lebih variabel independen atau X secara bersama-sama atau lebih dengan satu variabel dependen. Saya ulangi. Tujuan dari korelasi berganda adalah untuk melihat arah dan kuatnya hubungan antara dua atau lebih variabel independen secara bersama-sama dengan satu variabel dependen. Maaf, ini saya hapus dulu. Oke. Kemudian kita masuk ke contoh penelitian. Misalnya, peneliti ingin mengetahui atau judul dari peneliti tentang hubungan perhatian orang tua dan motivasi terhadap prestasi belajar. Nah, ini judul skripsi misalkan atau judul tesis. Nah, untuk melihat hubungan perhatian orang tua atau X1 dan motivasi X2-nya terhadap prestasi belajar dan variabel Y-nya. Nah, sebelum kita lebih mendalami lagi, sebelum kita masuk ke cara menyimpulkan hasil. Kemudian di sini ada syarat uji korelasi berganda. Sama dengan halnya uji regresi berganda itu memiliki syarat uji, korelasi juga demikian. Di sini saya hanya membuat 2 uji syarat dari korelasi berganda. Jadi jikalau Anda ingin menganalisis korelasi berganda, jika uji normalitas dan uji multikolinearitas tidak Anda penuhi, maka hasilnya tidak akan baik. Oke, jadi 2 syarat uji korelasi berganda. Yang pertama ada uji normalitas dengan syarat data yang digunakan harus berdistribusi normal. Kedua, uji multikolinearitas. Data yang digunakan harus tidak terjadi multikolinearitas. Nah, uji ini bisa kalian perdalami. Kemudian di sini ada dasar pengambilan keputusan atau kesimpulan.
Yang pertama ya, jika nilai signifikan f change lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berkorelasi atau variabel independen X1 dan X2 berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap variabel dependen. Yang kedua, sebaliknya, jika nilai signifikan f change lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berkorelasi atau variabel independen X1 dan X2 itu tidak berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap variabel dependen. Ya. Oke, ini mungkin secara teorinya agar kalian bisa lebih memahami, saya kasih sebuah contoh. Oke, saya akan menguji data menggunakan analisis korelasi berganda. Oke, di sini ada data X1 perhatian orang tua, X2 motivasi, Y-nya prestasi belajar. Oke, terlebih dahulu kita coba input di aplikasi SPSS, mengklik variable view, kemudian buat nama variabelnya saya singkat aja. Oke, mengapa saya buat seperti ini? Karena di SPSS tidak bisa dispasi. Jadi saya buat garis penghubung. Kemudian ada X2-nya motivasi. Nah, X3-nya, Y-nya itu prestasi. Ini kita nolkan aja. Oke, setelah seperti ini, masuk ke data view. Nah, ini variabelnya. Kemudian kita tinggal copy paste saja. Masukkan ke tabel SPSS. Oke. Ya, ini adalah data. Di sini saya mau melihat apakah ada hubungan antara perhatian orang tua dan motivasi terhadap prestasi belajar siswa. Oke, kita lanjut saja. Pertama-tama kita klik analyze. Ya. Sebelumnya kita anggap saja data ini sudah berdistribusi normal atau sudah dipenuhinya uji normalitas dan sudah dipenuhinya uji multikolinearitas. Sekarang kita tinggal mengkorelasi bergandakan saja. Yang pertama kita klik analyze untuk korelasi berganda. Kemudian regresi linear. Ini sama seperti cara menguji regresi linear. Nah, masukkan prestasi atau variabel Y-nya ke dependen. Kemudian variabel perhatian orang tua independen, motivasi juga di independen atau X. Kemudian di statistik kita klik. Ya, yang membedakannya adalah kita harus mengklik R-square change. Oke, kemudian continue.
lalu kita klik OK. Nah, inilah cara untuk uji korelasi berganda, dan hasilnya itu diperoleh ada beberapa tabel di dalamnya. Oke. Ada tabel variabel, ada tabel model summary, ANOVA, koefisien. Oke, ketika hasilnya sudah kita ketahui, ini ya hasilnya. Sekarang bagaimana kita menyimpulkan? Ya, menyimpulkan dari hasil yang kita peroleh. Kembali lagi ke Word ini, ya. Kita lihat dasar pengambilan keputusan atau kesimpulan. Yang pertama, jika nilai signifikan f-change lebih kecil dari 0,05. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nilai signifikan f-change dari hasil yang kita peroleh. Jadi yang harus kita fokus di tabel ini, ya. Ini kita harus fokus dengan tabel yang ini. F-change-nya mana? Signifikan F-change-nya ada di paling sudut. Ya. Ini hasilnya 0,265. Ya. 0,265 ini hasilnya lebih besar dari 0,05. Sedangkan di poin pertama itu jika lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berkorelasi atau variabel X ini berhubungan secara simultan terhadap variabel Y. Tapi hasil yang kita peroleh itu lebih besar. Jadi poin yang kedua. Maka dapat disimpulkan hasil kita ini adalah data tidak berkorelasi atau variabel X tidak berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap variabel dependen. Nah, jadi hanya nilai ini saja yang menjadi patokan, ya, dengan nilai standarnya 0,05 atau nilai signifikan alfanya. Oke, sampai di sini Anda bisa memahami. Kemudian yang harus kita ketahui, derajat hubungan atau keeratan hubungan itu dapat dilihat dari nilai R besar. Masih dengan tabel yang ini, jadi kita fokus dengan nilai R besar. Nah, ini untuk melihat keeratan dari hubungan itu. Hubungan dari hubungannya terhadap variabel Y. Diperoleh 0,642, ya. 0,642 di sini hasilnya. Kemudian kita sesuaikan dengan di sini 0,642 itu berada di ini ya. Ini ya. Kuat. 0,61 sampai 0,80 itu berkorelasi kuat. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa dari hasil
Dari hasil uji korelasi berganda tersebut diperoleh bahwa keeratan hubungan suatu variabel X, X1, X2 terhadap Y adalah memiliki nilai atau korelasi yang kuat, ya, bukan sangat kuat, yang kuat. Oke. Kemudian dari nilai F signifikan F change diperoleh 0,265, artinya variabel X tidak mempunyai, ya, variabel X1 maupun X2 di sini, ya, tidak berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap variabel Y-nya. Oke, paham ya? Kalau di angka ini itu menggambarkan apakah ada hubungan atau tidak. Kemudian untuk nilai R besar ini untuk melihat berapa atau keeratan hubungannya, masuk di kriteria apa. Oke. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan saya. Jadi yang Anda harus pahami itu jenis-jenis korelasi, ya, yang 1 dan 2, kemudian uji normalitas dan multikolinearitas. Oke, sampai sekian dan terima kasih.